Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 200421184 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan dosen Ibu Yuliarti SE.ME. Adapun materi yang pertama yaitu tentang konsep etika administrasi publik. Dalam Ensiklopedia Indonesia, etika disebut sebagai ilmu kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup dalam masyarakat, apa yang baik dan apapun yang buruk. Sedangkan secara etimologis, etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang artinya kebiasaan atau watak. Etika menurut bahasa Sanskerta lebih berorientasi kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup atau sila yang baik. Etika menurut Bertens dalam Pasolong 2007, halaman 190 adalah kebiasaan, adan atau akhlak dan watak. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika selalu berhubungan dengan kebiasaan atau watak manusia sebagai individu atau dalam kedudukan tertentu, baik kebiasaan atau watak yang baik maupun kebiasaan atau watak yang buruk. Watak baik yang termanifestasikan dalam kelakuan baik sering dikatakan sebagai sesuatu yang patut atau sepatutnya. Dalam konteks administrasi publik, etika administrasi publik diartikan sebagai filsafat dan profesional standar atau right rules of conduct atau aturan berperilaku yang benar yang seharusnya dipatuhi oleh administrator publik. Etika administrasi publik adalah peraturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen, aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Aturan atau standar dalam etika administrasi negara tersebut terkait dengan kepegawaian, pembekalan, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat. Etika administrasi publik sebagai bagian etika sosial memiliki hubungan yang sangat erat dengan etika profesi, etika politik, etika lingkungan hidup, dan etika keluarga, sikap terhadap sesama, bahkan terhadap kritik ideologi. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat etika administrasi publik secara umum. Adapun manfaat etika administrasi publik secara umumnya adalah yang pertama, dengan adanya administrator yang memiliki etika, maka akan menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif. Yang kedua yaitu nilai-nilai tersebut diharapkan dapat memenuhi dua fungsi etika administrasi publik, yaitu sebagai pedoman dan acuan bagi administrator publik dalam menjalankan tugasnya, serta sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrator publik. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman, acuan, referensi administrasi negara dapat pula digunakan sebagai standar untuk menentukan sikap, perilaku, dan kebijakannya agar dapat dikatakan baik atau buruk. Selanjutnya adalah menumbuhkan budaya organisasi dan manajemen pemerintahan yang baik pula. Yang kelima yaitu untuk mencapai suatu pendirian dalam berbagai pandangan moral. Yang keenam yaitu etika administrasi publik juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Yang terakhir yaitu diharapkan mampu untuk membangkitkan kepekaan birokrasi atau pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui etika administrasi publik. Materi yang selanjutnya yaitu yang terakhir adalah manfaat etika administrasi publik dalam memperlancar peranata pembangunan. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, etika dan nilai-nilai moral harus diletakkan bersama-sama dengan pembangunan ekonomi, sosial, politik guna memecahkan persoalan pembangunan. Yang kedua, etika digunakan sebagai landasan pembangunan dimulai agar dapat berjalan dengan semestinya dan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Yang ketiga yaitu untuk memastikan bahwa tahapan pembangunan apakah berjalan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu dengan adanya administrator yang beretika, proses pembangunan akan terhindar dari kecurangan yang mungkin muncul. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.